Bagaimana anak kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, sebelum kita mempelajari pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Mohon Mas Anas untuk dipimpin doanya. Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai lagi akan saya absen dulu. Semuanya masuk kita ini, kita coba absen ya. Afiatul Alia, ya ada. Oh ya ada. Ahmad Sobur ada. Oh ya. Akililo ada. Oh ya. Alina Taka ada. Oh ya. Anas Jibrioni ada. Oke, semua datang ini ya. Nggak ada yang absen. Oke, ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, jadi sebelum kita menginjak ke materi, masih ingat pelajaran kemarin berbakti kepada kedua orang tua, masih ingat? Oh bagus. Itulah manfaat besarnya ketika kita berbakti kepada orang tua. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang beriman kepada qada dan qadar yang berbuah ketenangan hati. Jadi yang akan kita pelajari hari ini nanti adalah beriman dengan qada dan qadar. Tahu nggak qada? Apa itu qada? Jadi qada adalah beberapa pengertian, punya beberapa pengertian, diantaranya adalah hukum, keputusan, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar sendiri secara bahasa berartikan kepastian atau ukuran atau kekuasaan. Jadi qadar ini adalah perwujudan dari qada itu sendiri. Jadi secara istilah qada itu adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang oleh Allah ditetapkan di dalam zaman azali. Zaman azali adalah zaman ketika segala sesuatu ini belum ada. Itu qadanya Allah. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari qada Allah. Perhatikanlah hadis berikut ini. Yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus malaikat ke dalam rahimnya perempuan, seorang ibu. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, masih janin. Ya Allah, segumpal darah. Ya Allah, segumpal daging. Nah, ketika sudah mulai berwujud bayi, mulai perwujudan bayi, kemudian malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, ini laki-laki atau perempuan? Ya Allah, bagaimana rezekinya? Ya Allah, bagaimana ajalnya? Dan seterusnya. Itu adalah takdir dari Allah yang telah ditentukan oleh Allah di dalam zaman azali. Jadi beriman dengan qadar itu merupakan rukun iman yang keenam. Bahwasanya orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia akan menumbuhkan hati yang tenang. Yu'minu bil qadar yudhibul hama wal hazan. Orang yang beriman, yang yakin dengan adanya qada dan qadar, maka dia akan bisa hilang susahnya, baik susah kecil maupun susah besar. Adapun qada dan qadar, kalau kita biasanya itu mengucapkan dengan kalimat takdir. Takdir itu ada dua macam.
yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang sebenarnya masih digantung. Jadi Allah memberikan takdir yang juga manusia ikut di dalamnya. Contoh kepandian. Allah mentakdir seorang itu pandai karena dia rajin belajar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehat itu juga takdir mu'allaq. Allah yang menentukan, tapi dengan jerih payah usahanya manusia, ikhtiarnya manusia. Kaya itu juga takdir mu'allaq. Orang akan jadi kaya kalau dia mau bekerja keras. Itu namanya takdir mu'allaq. Adapun takdir mabrom, yaitu sudah menjadi ketentuan Allah, tidak bisa dirubah sedikit pun. Contoh ajal, kematian sudah nggak akan bisa. Kullu nafsin za'iqatul maut, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi takdir mabrom adalah kepastian Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Contoh kematian, contoh anak yang lahir laki-laki ataupun perempuan, itu adalah takdir mabrom. Jadi yang perlu kita pahami anak-anak semuanya, yaitu qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Yang kedua, zaman azali itu adalah dikala sesuatu belum tercipta, itu namanya zaman azali. Allah menciptakan qada itu sudah jauh sebelum langit bumi ini diciptakan oleh Allah. Sedangkan qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Jadi dalam bentuk-bentuk tertentu dengan kehendak Allah. Dan iman kepada takdir berarti kita percaya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah kehendaknya Allah. Kita kadang kaya, miskin, pandai, dan lain-lain, itu adalah semuanya adalah kehendak Allah. Adapun takdir tadi dibagi dua, takdir mu'allaq dan takdir mabrom. Bisa saya jelaskan di depan banyak sekali. Adapun manfaatnya kita beriman dengan qada dan qadar adalah membuat hati kita menjadi benar. Iman dengan qadar bisa menghilangkan susah kecil maupun susah besar. Bisa dipahami dari semuanya. Oke, kalau gitu nanti akan saya kasih tugas. Ada pilihan ganda dan esai, nanti silahkan diisi dengan baik. Dan tugasnya adalah nanti ada beberapa poin yang akan saya kasihkan ke anak-anakku semuanya. Insyaallah cukup kita selesaikan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Akhirul qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.